Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi tentang permutasi, kombinasi, dan peluang. Materi ini diambil dari modul belajar mandiri yang disusun oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya doakan yang menonton channel ini share dan like serta subscribe lolos P3K untuk tahun ini. Baik, kita akan langsung mulai dengan materi. Yang pertama, untuk bisa mempelajari permutasi dan kombinasi, kita harus tahu apa yang namanya faktorial. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Contohnya, 6 faktorial. Arti dari 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi mengalihkan dengan angka sebelumnya sampai 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 720. Contoh yang kedua, 5 faktorial per 3 faktorial. Berarti kita mencari 5 faktorial dulu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Kita bisa coret 3 kali 2 kali 1. Ini juga sama. Sehingga tinggal 5 kali 4. Sama dengan 20. Nanti supaya lebih cepat menghitungnya, ketika ada soal seperti ini, 5 faktorial dengan 3 faktorial, langsung saja dicoret 3 faktorialnya. Kan berarti kita tinggal mengalihkan 5 kali 4, kan yang 3 ke sana sudah kecoret. Langsung kita ke pengertian permutasi. Permutasi adalah aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini boleh terjadi pengulangan. Rumusnya, permutasi kita singkat P. PNR itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Sebenarnya apa bedanya dengan kombinasi? Kalau kombinasi itu aturan pencacahan atau penyusunan dengan tidak memperhatikan urutan objek. Kombinasi kita singkat C dari kata combination. CNR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, R faktorial. Langsung kita ke contoh soal biar kita paham apa bedanya permutasi dan kombinasi. P itu permutasi, C kombinasi, N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diberi perlakuan atau yang diamati. Soal permutasi nomor 1. Terdapat 4 buah bendera akan disusun di sebuah ruangan, maka banyak cara menyusun bendera adalah ada 4. Berarti N-nya sama dengan 4. R-nya perlakuannya berapa? Karena hanya menyusun berarti 1. Nah, rumusnya kita masukkan P4 1. 4 itu N, R-nya 1. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial per 3 faktorial. Ini sebenarnya bisa dicoret ya. Tapi kita langkah awal dulu biar paham bagaimana cara mencoretnya. Dicoret 3 kali 2 kali 1 coret. Nah, sebenarnya bisa dicoret di sini langsung di 3 faktorialnya. Maka hasilnya 4 cara. Soal kedua. Pada sebuah kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Saat kejadian ada 9 siswa. Berapa banyak kemungkinan? Berarti N-nya ada 9, yang akan dipilih ada 3. Ini kenapa permutasi? Karena kan bisa diulang. Misalkan ketuanya si A, sekretarisnya B, bendaharanya C. Nanti juga sama, ketua kelasnya bisa si A, ini B, ini D, dan seterusnya. Makanya ini permutasi. P93 9 faktorial per 9 kurangi 3 sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial. Nah ini kan sudah dicoret namanya ya, kan tinggal 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504 cara. Selanjutnya soal kombinasi.
Pada suatu ruangan terdapat 8 orang saling berjabat tangan. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah, kenapa ini kombinasi? Karena ketika dua orang berjabat tangan, misalkan A dengan B, itu sama dengan B dengan A, hanya dihitung satu. Makanya ini dinamakan kombinasi. Kalau dipermutasi kan dihitung dua itu. N-nya 8, R-nya 2, karena jabat tangan minimal kan 2 orang. Antara 2 orang. 8 faktorial per 8 kurangi 2 faktorial, 2 faktorial. 8 faktorial per 6 faktorial, 2 faktorial. Kita coret 6-nya. Kan berarti tinggal 8 kali 7. Per 2 faktorial, 2 kali 1. 56 dibagi 2, 28 jabat tangan. Soal kedua, dari 4 bus, akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Jogja. Nah, ini juga termasuk kombinasi, karena ketika kita milih bus A dan B, kan sama dengan milih bus B dan A. Dihitungnya cuma satu, maka ini termasuk kombinasi. N-nya 4, R-nya 2. C 4, 2. 4 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial, 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Coret 2-nya tinggal 4 kali 3. Dibagi, masih ada 2 faktorial, 2 kali 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6 cara untuk menentukan bus. Ini tentang kombinasi. Selanjutnya yaitu materi tentang peluang. Peluang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Untuk mendefinisikan peluang ada beberapa istilah. Ada ruang sampel, ada titik sampel atau anggota sampel. Misalkan kita melempar sebuah uang logam, kan ada angka dan gambar. Maka ruang sampelnya angka dan gambar, ada 2. Titik sampelnya kan bisa angka, bisa gambar. Kalau satu uang logam berarti kemungkinan angka ya 1 per ruang sampelnya ada 2, berarti setengah. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya cara terjadi kejadian, dan NS banyaknya semua kemungkinan. Contoh, pada sebuah kelas, guru akan memilih 1 orang perwakilan untuk membacakan hasil pengamatan. Jika ada 18 laki-laki dan 12 perempuan, maka peluang terpilihnya murid laki-laki. Berarti kita ketahui NA-nya berarti 18 siswa laki-lakinya ya. NA. Karena yang akan dipilih adalah siswa laki-laki. NS-nya berarti keseluruhan, 18 tambah 12, 30 siswa. Peluang laki-laki berarti 18 per 30 atau 3 per 5. Kalau ditanyakan peluangnya perempuan ya 12 per 30. Nanti sama dengan 2 per 5. Oke, ini untuk soal peluang. Untuk soal latihan ada 5 soal, silakan nanti bisa dikerjakan. Jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita koreksi bersama-sama. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Saya doakan semoga sukses selalu yang menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.